Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini kita dipertemukan kembali, walaupun masih dalam sistem perkuliahan daring. Tapi semoga teman-teman semuanya tetap diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan strategi pengembangan ruang kelas berkarakter. Dan izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Di sini saya Sulis Fitriana dan saya ditemani dua orang anggota kelompok lainnya, yaitu Hamim Rifat dan Rizal Setiawan. Langsung saja kita pada masalah yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini. Ada 3 masalah yang akan kita kaji, yaitu 1. Bagaimana sih membangun kedisiplinan kelas berbasis karakter? Yang kedua, bagaimana cara membangun interaksi kelas berbasis karakter ini? Dan yang ketiga atau yang terakhir, bagaimana sih membangun kepedulian atau kerjasama dalam kelas berbasis karakter? Pengembangan ruang kelas berkarakter ini sangat dibutuhkan guna menciptakan ruang kelas aktif dan kreatif, serta berpotensi guna menjadikan peserta didik agar menjadi orang yang berkarakter baik. Oke, pengelolaan yang baik akan menciptakan interaksi belajar mengajar yang baik pula, dan tujuan pembelajaran pun akan dapat dicapai. B. Membangun interaksi kelas berbasis karakter. Pendidikan karakter pada hakikatnya adalah sebuah perjuangan bagi setiap individu untuk menghayati kebebasannya dalam relasi mereka dengan orang lain dan lingkungannya, sehingga ia dapat semakin mengukuhkan dirinya sebagai pribadi yang unik dan khas, serta memiliki integritas moral yang dapat dipertanggungjawabkan. Para pendidik cenderung mengelompokkan peserta didik dalam interaksi yang berbeda. Mereka mengelompokkannya sebagai golongan siswa yang berpengetahuan tinggi, yaitu mereka yang dianggap cerdas, patuh, tertib, rapi, disiplin, dan sebagainya. Dan interaksi yang kedua adalah golongan siswa berkemampuan rendah, atau mereka yang termasuk siswa bernilai rendah, bandel, pemberontak, malas, dan sebagainya. Dengan perbandingan dan contoh seperti berikut. Yang pertama adalah cenderung lebih murah, sedang yang kedua adalah cenderung berbicara lebih keras. Yang kedua cenderung banyak ngobrol dan cenderung ngobrol-ngobrolnya, kemudian akrab dan ada yang jarang senyum, dan kemudian ada yang berbicara secara intelektual dan ada yang berbicara secara lambat. Untuk menciptakan interaksi antara siswa dan guru dalam melakukan proses komunikasi yang harmonis sehingga tercapai suatu hasil yang diinginkan, dapat dilakukan contact hours atau jam-jam bertemu antara guru dan siswa, di mana guru menanyai dan mengungkapkan keadaan siswa dan sebaliknya siswa mengajukan persoalan-persoalan dan hambatan-hambatan yang dihadapinya. Adapun interaksi pembelajaran dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu interaksi satu arah, di mana guru bertindak sebagai penyampai pesan dan siswa sebagai penerima pesan. Interaksi kedua arah antara siswa dan guru, di mana guru memperoleh balikan dari siswa. Interaksi dua arah antara guru dan siswa, di mana guru mendapatkan balikan dari siswa itu. Selain berinteraksi atau saling belajar satu dengan yang lainnya. Interaksi optimal antara guru, siswa, dan antara siswa-siswa. Interaksi edukatif, yaitu guru yang berusaha menjadi pembimbing yang baik dengan peranan. Contoh kepedulian atau kerjasama kelas berbasis karakter dalam sekolah pasti ada yang dinamakan kerjasama satu sekolah maupun lingkup dalam kelas. Kerjasama sangat dibutuhkan dalam berjalannya interaksi antara peserta didik maupun guru. Jika semua peserta didik dapat bekerja sama dengan baik, maka akan tumbuh benih kepedulian antara mereka. Di samping itu, kepedulian akan membentuk karakter peserta didik yang lebih bersimpati dan tanggap dengan lingkungan sekitar. Adapun contoh kerjasama dan kepedulian antara lain yaitu mengerjakan tugas kelompok, menjenguk teman yang sakit, saling membantu jika teman kesusahan, tidak saling menjelek-jelekan teman, dan selalu menghargai pendapat. Pendidik sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan, dan dengan dasar tersebut ada model belajar mengajar kerangka konseptual dan prosedur sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu.
dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang, pengajaran, dan para guru dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Untuk mengembangkan strategi ini, terlebih dahulu perlu memahami model-model perkembangan strategi pada umumnya. Model ini disajikan untuk memperkaya pemahaman tentang pengembangan strategi sehingga kita benar-benar siap untuk mengembangkan model karakter pendidikan karakter dengan sukses. Penerapan pendidikan karakter dalam kegiatan sehari-hari seperti berikut, yaitu keteladanan contoh. Seperti kegiatan ini merupakan pemberian contoh atau teladan yang bisa dilakukan oleh pengawas, kepala sekolah, staf administrasi sekolah yang dapat dijadikan model bagi peserta didik. Melanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu membangun kerjasama kelas berbasis karakter. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan pengertian orang lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pekerjaan manusia tidak mungkin bisa dikerjakan sendiri. Maka dari itu, manusia membutuhkan kerjasama. Nah, karakter kerjasama merupakan salah satu yang perlu ditanamkan pada para pendidik, karena karakter tersebut mampu melatih siswa memahami dan merasakan aktivitas kerjasama guna mencapai tujuan yang sama. Karakter kerjasama dapat ditanamkan, dilatih, dikembangkan melalui berbagai cara. Salah satunya dalam pendidikan. Nah, pendidikan karakter dinyatakan sebagai kegiatan yang sengaja diciptakan untuk generasi berkarakter yang unggul. Bukan hanya kemampuan kognitif yang tinggi, namun memiliki karakter yang mampu mewujudkan kesuksesan melalui perilaku positif. Selanjutnya pada bab ketiga adalah penutup. D. Kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah pada dasarnya memiliki peranan penting dalam membentuk kepribadian peserta didik dalam rangka usaha menciptakan manusia yang berkualitas dan dapat diterima di kehidupan sosial masyarakat. Pembentukan karakter siswa penting dilakukan di sekolah oleh guru dan komponen lain agar pendidikan tidak hanya dapat mencapai tujuan kognitif semata, tapi juga siswa dapat mahir dalam keterampilan efektif. Pembinaan pendidikan karakter pada siswa sejak dini dapat meningkatkan derajat dan martabat bangsa, karena generasi muda yang memiliki karakter positif. Karakter kerjasama berdampak positif terhadap hubungan sosial dengan lingkungan sekitar.